lagi, saya Hoki Shihab selaku tuan rumah dari Mata Hoki. Ini adalah perbincangan tentang ikatan kovalen koordinasi. Sudah datang para dosen dan mahasiswa yang akan berbincang tentang ikatan kovalen. Selamat datang Ibu dosen Maela Permatasari SSI MSI. Terima kasih, Mas. Dan selamat datang juga Bapak Profesor Hasbi Malik SSI MSI. Baik, terima kasih Nah. Panjang sekali ya gelarnya. Dan kami juga mendatangkan para mahasiswa dari Universitas Margahayu. Selamat malam Saudara Bintang. Selamat malam. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Dan selamat malam juga Saudara Adel. Malam. Oke. Bagaimana tanggapan kalian para mahasiswa tentang ikatan kovalen? Sebelum kita memasuki ke pembahasan kali ini, kita juga harus tahu apa itu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama pasangan elektron antara dua atom. Izin menambahkan, ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi. Pemakaian bersama elektron diantaranya atom-atom yang terikat. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita akan melihat dari sisi para dosen. Tanggapannya Bu Maela? Menurut saya penjelasan dari para mahasiswa ini sudah benar ya. Oke, Tapi izinkan saya untuk menambahkan sedikit. Dalam ikatan kovalen terjadi penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Yaitu tambahan dari saya. Apakah ada tambahan lagi Mas Hasbi? Tidak ada Mbak, sudah, terima kasih. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari pendapat para dosen dan para mahasiswa, ikatan kovalen ini adalah ikatan antara dua atom yang saling berbagi elektron. Tapi saya penasaran nih. Saya mau bertanya kepada para mahasiswa dan para dosen, bagaimana jika dalam ikatan kovalen yang menyumbangkan elektron hanya satu atom saja, sedangkan satu atom lainnya pasangan elektron bebas atau gak menyumbang elektronnya? Apakah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa, karena pada setiap atom harus dilengkapi elektron. Jadi menurut saya, pada suatu inti atom harus ada suatu elektron yang mengikat pada satu atom itu. Jadi setiap elektron harus memiliki pasangannya masing-masing. Terima kasih tanggapannya Mas Rizky. Jadi bagaimana tanggapan para mahasiswa? Silakan. Menurut saya sebagai mahasiswa, Ya. dalam ikatan kovalen salah satu atom saja bisa memberikan elektron. Jadi tidak perlu dan tidak harus kedua-duanya memberikan. Atas dasar apa Anda berbicara? Betul. Kami butuh penjelasan agar kami bisa percaya pada kalian. Beri kami penjelasan. Kalian jangan asal berbunyi. Oke, tenang para Bapak Ibu. Sekarang kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari para mahasiswa. Izin menjelaskan. Jadi ikatan kovalen yang elektronnya hanya disumbangkan oleh satu atom itu bisa dijelaskan dalam ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Apa itu? Di ikatan kovalen koordinasi ada suatu jenis ikatan kovalen dua pusat yang kedua-dua elektronnya berasal dari atom yang sama. Kalian jangan asal-asalan ngomongnya. Mana buktinya? Kalian lulus S1 juga belum tentu. Betul. Kami paham dan mengerti. Berikan kami contohnya. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti dan contoh-contoh supaya Bapak dan Ibu bisa lebih paham. Oke, bisa minta tolong ditayangkan Saudara Hoki. Oke, mari kita saksikan. Ini adalah video penjelasan ikatan kovalen koordinasi Universitas 1 Margahayu. Pertama-tama, seperti yang kita tahu, di ikatan kovalen biasa ada ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 1 adalah ikatan kovalen yang saling memberi hanya salah satu atom saja untuk menstabilkan mereka. Ini oktet, halnya duplet, stabil. Ikatan rangkap 2 adalah ikatan yang menyumbangkan dua elektron untuk mencapai kestabilan. Ini sama-sama oktet ya. Ikatan rangkap 3 adalah ikatan yang saling memberi 3 elektron dari masing-masing atom untuk mencapai kestabilan. Oktet.
kita harus tahu ikatan kovalen itu tujuannya apa sih? Dibuatnya ikatan kovalen ialah supaya dua atom yang berikatan mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Kayak contoh di atas. H itu 1, belum stabil, harusnya 2. Dan Cl itu 287, elektron valensinya 7, belum stabil, harusnya 8. Jadi mereka ditambahlah H tambah Cl sama dengan H Cl. H-nya ngasih 1 elektron, Cl-nya ngasih 1 elektron, H-nya jadi duplet, stabil, Cl-nya jadi oktet, stabil juga. Terus kita lanjut. Bisakah pasangan elektron yang digunakan berasal dari satu atom saja? Saya gambarkan seperti ini. Baratnya, orang ini adalah ton, rupiah ini elektron, dan PS5 ini adalah kestabilan. Dalam ikatan kovalen, atom pertama ngasih 50, atom kedua ngasih 50 untuk membeli PS5 dan dimainkan oleh mereka berdua. Jadi atom 1 memberikan elektron, atom 2 memberikan elektron untuk mencapai kestabilan yang dipakai oleh mereka berdua. Tapi yang ditanyakan, bisakah pasangan elektron yang digunakan berasal dari satu atom saja? Bisa nggak si atom pertama ini ngasih RP-nya, ngasih elektronnya untuk dipakai untuk kestabilan mereka berdua? Jawabannya adalah bisa. Nah, kenapa bisa? Ini bisa dijelaskan dalam ikatan valensi koordinasi. Biar gak lupa saya bacain lagi. Ikatan kovalen ya ini. Kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang dimana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom saja, sedangkan satu atom yang lain tidak menyumbangkan elektronnya. Nah, kita balik lagi ke ilustrasinya. Nah, jadi si atom pertama ini ngasih 100 langsung untuk dipakai ke mereka berdua. Ya, sangat ironis. Tapi harus diingat, dalam ikatan kovalen koordinasi hanya bisa terjadi jika salah satu atomnya mempunyai pasangan elektron bebas atau PEB. PEB itu kayak gimana sih? Kayak gini. Misal atom pertama punya 8 elektron, atom kedua hanya punya 6 elektron. Nah, ini tuh adalah dinamakan PEB. Jadi ini tuh bisa dipakai ke sini supaya ini mencapai kestabilan. Jadi ini stabil, ini juga jadi stabil. Tapi dari mana atomnya? Dari si atom pertama ini. Nah, jadi yang ini Bapak, kayak gitu. Biar lebih ngerti kita masuk ke contohnya. Nih ya, contoh 1. Senyawa NH4+ yang terbentuk dari N, H-nya 3 ditambah H positif. Bisa kita tahu bahwa N atau nitrogen itu mempunyai nomor atom 7. Kalau dikonfigurasikan jadi 2 sama 5. Ini elektron valensinya. Elektron valensi. Dan H, hidrogen itu hanya punya satu atom saja. Nah, ini juga berarti termasuk elektron valensi. Nah, H+ itu dari mana? H+ itu didapat dari H1 yang sudah melepas elektron. Jadi H+ atau H positif. Nah, kita bisa gambarkan dalam lambang Lewisnya seperti ini. N punya 5 elektron valensi digambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan H hanya punya 1 elektron valensi digambarkan seperti ini. NH3. N 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 atom hidrogen. H ngasih 1, H ngasih 1, H ngasih 1. Nah, yang ini tuh dinamakan pasangan elektron bebas. Jadi ini tuh bisa disumbangkan ke sini. Nah, kita langsung masukin aja. NH3 ditambah H+. H+ tidak menyumbangkan atau memberi elektron. Ditambah set, tambahkan ke sini. Si H-nya jadi duplet, stabil. N-nya juga oktet. H-nya duplet, duplet, duplet. Mereka semua stabil. Ini yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi. Jadi cuma salah satu atom saja yang memberikan elektronnya untuk mencapai kestabilan, sedangkan satu lagi tidak. Kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua kita punya senyawa NH3 dan BF3 yang terbentuk dari NH3 plus BF3. Kita tahu bahwa nitrogen itu memiliki nomor atom 7 yang jika dijabarkan. Jadi argon itu, tadi salah ya, malah 54, harus 18. Jadi argon itu juga 288. 8 ini adalah oktet stabil, X stabil, dan Rn 86 itu 2 tambah 8 10 tambah 18 tambah 32 tambah 18 tambah 2 tambah 2 tambah 8 oktet juga, dan itu stabil gitu. Nah, ini kita bisa tahu dari ini rumusnya 1 kali 2 2 kali N kuadrat kulit kuadrat 2 8 18 gitu. Nah, jadi golongan gas mulia itu stabil semua gitu guys. Kita masuk ke pengecualian oktet. Apa sih itu pengecualian oktet? Jadi pengecualian oktet ini adalah prinsip-prinsip oktet yang dilanggar, yang tidak termasuk oktet gitu. Jadi pengecualian oktet ini dibagi menjadi 3. Pertama ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Kedua adalah senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Dan ketiga ada senyawa yang melampaui aturan oktet. Pertama,
senyawa yang tidak mencapai aturan oktet dulu. Jadi ini tuh terjadi jika atom pusat memiliki elektron valensi kurang dari 4. Contohnya baron klorin 3 BCl3. Ini B-nya baronnya atom pusatnya. Baron itu punya nomor atom 5, berarti 2 dan 3. Cl itu punya 2, 8, 7, 17, 2, 8, 7. Baron digambarkan seperti ini, Cl digambarkan seperti ini. Kita masukkan baron Cl3, Cl. Baronnya, inti atomnya hanya memiliki 6 saja. Jadi 6 itu lebih kecil dari 8, tidak termasuk aturan oktet. Nah, ini tuh pengecualian. Nah, gitu. Yang kedua, ada senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Terjadi apabila setelah berkaitan atau memiliki jumlah elektron valensi yang ganjil atau tidak bisa dibagi dua. Contohnya nitrogen dan oksigen 2, NO2. Nitrogen punya atom nomor atom 7 berarti 25. Ini elektron valensinya ganjil, dan oksigen punya nomor atom 8, 2 dan 6. N bisa kita gambarkan seperti ini, dan O, oksigen bisa digambarkan seperti ini. Saat digabung, si N ini hanya mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya memiliki 7 elektron valensi saja. Kan, tapi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini juga stabil. Tapi yang ini tidak stabil karena elektron valensinya hanya 7, tidak memenuhi aturan oktet yang harusnya 8. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada yang namanya senyawa pengecualian oktet karena senyawa yang melampaui aturan oktet. Senyawa yang melampaui aturan oktet. Hal ini terjadi jika unsur-unsur periode 3 atau lebih yang dapat menampung lebih dari 8 elektron valensi. Jadi di periode 3 sampai ke bawah bisa menampung lebih dari 8, itu tuh di 8 elektron valensi, itu tuh termasuk pengecualian oktet. Contohnya ini PCl5. Jadi si P ini punya 5 elektron valensi digambarkan seperti ini, dan klorin punya 7 elektron valensi digambarkan seperti ini. Saat digabung, P punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 elektron valensi. Nah, 10 ini lebih besar dari 8, nggak masuk juga kalau lebih, nggak bakal stabil, malah kelebihan ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Padahal ini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah stabil karena sudah 8 oktet semua. Tapi yang ini 10 malah kelebihan. Nah, jadi seperti itu penjelasan ikatan kovalen koordinasi dan pengecualian oktet. Terima kasih. Sepertinya debat yang sangat panas ini sudah berakhir. Terima kasih telah menyaksikan acara Mata Hoki. Semoga acara ini menghibur kalian semua dan memberi edukasi. Saya Hoki Shihab, pamit undur diri. Salam Mata Hoki. Yo quiero Taco Bell. Itu kelebihan. Ya Allah, iya maaf. 3. Debat Kak. Belum. Jadi bagaimananya? Ulang. Jadi bagaimana anggapannya kalau katanya? Menurut saya penjelasan dari Pak Mas Sois sebenarnya instan saya pada Para Sebagai apa? udah lah. Bentar aku. Yang benar. Nah, kami butuh penjelasan. Agar bisa percaya kalian. Aku bukan, kamu yang salah. Novelen Konve. Kovalen koordinasi. Ikatan dulu, Mai. Amin.
Sampai di sini saja. Semoga para nonton ini, ya, kalian yang lagi nonton, ulang. Kami dari kelompok linguistik mengucapkan terima kasih kepada kami dari kelompok kimia linguistik kelas 10 IPS 1 izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan acara Mata Hoki. Saya Hoki atau Charis pamit undur diri. Saya Hasbi pamit undur diri. Saya Bintang pamit undur diri. Saya Mayla pamit undur diri. Dan yang terakhir saya Adel izin pamit undur diri. Terima kasih.